Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kasih yang menyelamatkan kita. Kasih yang menebus hidup kita. Kasih yang membuat kita dapat terus terhubung dengan Tuhan. Dan kasih yang memampukan kita untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama. Terpujilah namamu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali mengatakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku teguh denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu yang melayakkan hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku denganmu, selalu melangkah hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Amin. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas, tak memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, terhubungkan. Amin. Selalu mengangkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas terhubung denganmu, yang selalu mengangkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas terhubung denganmu. Amin, haleluya. Selalu mengangkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kasih-Mu mulia, kasih-Mu sempurna, kasih yang menyelamatkan kami,
Kasih yang menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa. Tiada kasih yang sepertimu, tiada kasih yang sama sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Kasih yang melayakan kami, memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih-Mu yang menggerakkan kami, kasih yang menolong dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, ya Allah baik, sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Ajaib, 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 ajaib. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya.
Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, memujimu. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Sebab itu kami mempercaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa. Syukur bagimu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau tetap sama. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah baik.
sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih yang Kau limpahkan bagi kami. Kasih yang membuat kami hidup. Bahkan kasih yang menggerakkan hidup kami. Biarlah segala yang kami lakukan, kami kerja. Semua karena kasih-Mu. Kasih yang sempurna yang kami terima. Kasih yang melayakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu berikan aku layakanku dapat memanggil-Mu Bapa yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, saat Kau banggaku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang kami terima dari-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggil-Mu Bapa
yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, kau Bapakku, apa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau Bapakku, Bapa yang dekat. Amin. Kau yang memberi kami Tuhan. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, apa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, apa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku ya, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, apa yang dekat. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau yang bertindak menolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami, sehingga kami aman sampai hari. Bapa, kami bersyukur, dan biarlah kami terus tinggal di dalam, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, mengendalikan kami, menguasai kami, menerangi langkah hidup. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Oke, selamat pagi semua. Saya percaya setiap kita punya satu kerinduan setiap pagi datang kepada Tuhan. Saya percaya kita sama-sama koram deo doa pagi ini bukan karena gak enak sama Pak Heri, gak enak sama Pak Simon, ya. Tapi setiap kita datang, saya percaya setiap kita rindu berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, ya. Baik,
Firman Tuhan kita hari ini udah sampai di Mazmur 112. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini. Judul perikopnya yaitu bahagia orang benar. Ya, judulnya aja udah enak benar. Bahagia orang yang benar, ya. Ayat pertama, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Orang mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat 6, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, yang menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya, dari judul firman Tuhan aja bahagia orang benar. Jadi saya pas baca, aduh mantap nih judulnya nih pagi hari ini, ya. Jadi menjadi pertanyaannya, siapa sih orang-orang benar itu gitu, ya. Orang-orang benar itu siapa sih? Eh, saya akan kutip dari firman Tuhan yang Rudi sampaikan minggu kemarin, ya. Ya, sebenarnya orang benar itu ya orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang percaya, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi eh, minggu kemarin firmannya gini, eh, kita ini sebenarnya menjadi orang percaya itu nggak sulit, ya. Firman Tuhan yang saya dengar kemarin, ya. Karena tugas kita hanya satu, menempel kepada batang, ya. Jadi ingat, kita ini bukan batang, kita ini hanya ranting, gitu loh. Jadi yang mencari makanan, membuat kita berbuah itu, ya tugas kita hanya satu, kita hanya menempel aja. Kalau kita menempel, kita akan pasti dapat makanan, gitu, ya. Itu firman Tuhan siang kemarin yang saya dapat, ya, hari Minggu kemarin. Ya, saya percaya kalau kita menempel, ya, ya kita sepertinya kita nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi yang kerja Tuhan semua gitu, ya. Gitu. Jadi tugas kita hanya menempel gitu. Jadi kalau kita menempel, asupan makanan, apa semuanya, daunnya ber, makin lebat, buahnya berbuah, ya itu hanya menempel. Tugas kita hanya menempel aja, ya. Jadi bagian kita ya mencari Tuhan. Kalau bahasa yang saya dapat, kita mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan, ya. Mempercayakan hidup. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, waduh, udah enak bener gitu hidupnya, ya. Mempercayakan. Jadi kita seakan-akan nggak ada masalah gitu. Masalah boleh ada, tapi kita gimana, hidupnya udah enak bener lah itu kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Lalu eh, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sebenarnya ada banyak berkat yang akan kita terima, ya. Tapi saya hanya membacakan beberapa berkat yang akan kita terima kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi orang benar, ya. Yang pertama itu di ayat kedua, ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, ya. Di ayat kedua ini anak cucunya akan perkasa di bumi, ya. Jadi kalau kita
mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, keluarga kita akan diberkati. Ya. Bukan kita aja yang diberkati, keluarga kita, anak cucu kita akan diberkati. Ya. Tapi dimulai dari kita dulu gitu. Ya, dimulai dari kita dulu. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Memang hal ini nggak gampang. Ya, saya aja masih proses sampai hari ini mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Ya, banyak hal belajar. Saya percaya kalau kita hidup dan tinggal dalam komunitas, saya percaya kita akan kuat. Ya. Contohnya aja kemarin saya hampir bilang sama saya sudah WA Pak Heri, saya bilang Pak Heri, firman Tuhan Pak Heri aja yang sampaikan ya besok ya. Karena kayaknya saya memang agak sibuk saya kemarin ya. Beberapa hari lalu saya agak sibuk. Jadi saya belum sempat baca. Pak Heri bilang, Pak Heri WA-nya, kan kamu masih ada waktu semalam. Ya bacalah katanya. Ya udah saya taruh aja lah saya baca gitu ya. Pada saat saya baca, saya dapat sesuatu gitu untuk disampaikan. Ya, saya percaya bukan siapa yang menyampaikan, bagusnya gimana, ya, penting saya mau menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan gitu ya. Lalu poin kedua yang saya dapatkan itu di ayat ketiga ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita itu akan diberkati secara keuangan ya. Ya, cobaan itu bisa datang ya. Mungkin para pengusaha mungkin hari-hari ini mungkin udah bisa tahu lah ya. Ekonomi udah nggak baik-baik saja ya. Ya, saya kadang cek pemasukan ya memang betul-betul toko itu memang betul-betul aduh minta ampun kadang kalau bisa dibilang dibilang tapi karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seberapapun yang kita terima itu cukup gitu ya. Saya selalu bilang Tuhan saya bersyukur Tuhan buat berkat hari ini. Saya bilang walaupun kadang dalam hati ada tersirat kok segini bersyukur gitu, tapi ya kita bersyukur aja, saya bersyukur. Tapi pada saat kita butuh sesuatu Tuhan berikan, kita butuh apa Tuhan kasih ya. Saya percaya, saya belajar, saya banyak belajar mempercayakan hidup ya. Sudah sempurna belum? Selagi kita masih bernapas, proses itu terus berjalan gitu ya. Walaupun berjalannya agak berat, tapi kita nggak jalan sendirian ya. Seperti yang saya kutip lagi firman Tuhan dari Rudi, yang kita pikul itu tuh ringan gitu loh. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi ada satu ilustrasi ya, uh, ada seorang pemuda ya, dia lagi keadaan depresi, dia udah stres berat ya, dia pergi ke suatu pantai ya. Uh, ini suatu ilustrasi ya. Pada saat dia dia berjalan, dia berjalan itu uh, dia melihat dia pada saat dia putus asa, dia berjalan kok tapak kaki dia padahal jalan sendirian loh, tapi kok tapak kakinya ada empat gitu. Nah, dia bilang, oh rupanya saya nggak jalan sendirian. Ada seseorang yang selalu menemani saya. Siapa dia? Dia itu Tuhan yang selalu nemanin dia, nemanin kita. Pada saat kita lagi susah, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita nggak jalan sendirian. Ya, Tuhan selalu nemani kita, Tuhan selalu menyertai. Dimanapun kita ada, apapun kondisi hati kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Lalu poin poin ketiga ya, hanya ada 3 poin saya pagi hari ini. Sebenarnya banyak berkat yang akan kita terima. Poin ketiga itu di ayat kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya, di sini berkata hidup kita itu
berguna bagi orang lain. Ya, jadi kehadiran kita itu ditunggu, ya. Bukan misalnya saat ini kita harus introspeksi diri kita gitu. Pada saat kita pergi ke suatu perkumpulan, orang itu seneng atau orang itu malah, kenapa lagi, kenapa sih dia yang datang gitu. Ya, omongan orang, gimana respon orang pada saat itu. Ya, di Pelita ini banyak orang-orang yang luar biasa yang punya hati, ya, yang peduli sama orang lain, ya. Ya, memang saya waktu pertama-tama kali ikut Koramdio, memang pertama kali ditelepon dulu gitu, dipaksa dulu ya. Ada beberapa orang ya, terutama Pak Simon kadang ya, pagi-pagi kita lagi ngantuk-ngantuk, telepon berdering sekali lihat, aduh ini Pak Simon nih gitu loh. Jadi itu tahap-tahap awal kita agak dipaksa gitu ya, ya tanda kutip ya, dipaksa. Jadi memang memang harus digituin kadang-kadang kita gitu loh, sedikit dipaksa gitu. Karena bangun pagi itu nggak gampang. Makanya saya selalu apresiasi, saya salut sama Bapak Ibu ya, sama alien. Kadang saya masuk dia udah ada gitu loh. Berarti saya pagi dia lebih pagi lagi gitu ya. Salut saya. Makanya saya bilang luar biasa kerinduan setiap kita untuk mencari Tuhan ya. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi seberapa pengaruh hidup kita untuk orang lain gitu loh. Ya, saya belajar hal ini. Saya memang eh, ya terutama nggak usah terjauh-jauh dulu ya, kepada orang di sekitar dulu ya. Saya banyak belajar ya, banyak 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 apa, mengalami sesuatu gitu dalam hidup ya, melalui proses-proses yang saya alamin gitu ya. Bapak Ibu mungkin lihat, eh, saya ini tipenya orangnya sabar baik gitu ya, tapi kalau kadang di toko gitu orangnya agak emosian gitu ya, sama karyawan suka emosian. Tapi beberapa tahun ini saya banyak belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana hidup saya itu berdampak bagi orang lain, terutama bagi karyawan gitu ya. Saya belajar, kadang kalau kita datang ke toko itu karyawan itu seneng atau enggak itu kadang kan mereka kita bisa tahu gitu loh. Ya, saya belajar di situ. Ya, saya belajar menghargai karyawan, belajar bagaimana hidup saya berdampak bagi orang lain. Ya, Eh, jadi pagi hari ini saya kutip lagi yang Rudi sampaikan minggu kemarin. Ya, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi orang benar itu nggak susah katanya. Tugas kita hanya satu, menempel kepada batang. Ya, jadi tugas tugas semua tugas yang dikerja kita nggak usah pusing lagi. Tuhan sudah pikirkan semua hidup kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu, apa yang menjadi kebutuhan kesehatanmu, apa yang menjadi kebutuhan rumah tanggamu, keuanganmu, apapun semuanya menjadi kebutuhan. Ya, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah siapkan semuanya bagi kita. Ya,